Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hilmi. Kali ini kita akan membahas tentang teknik komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin, yakni computare, yang berarti menghitung. Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan terminologi komputer. Menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Blismer, mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk menghasilkan informasi, maka dari itu harus terbentuk sebuah sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yang kedua adalah software atau perangkat lunak, dan yang terakhir adalah brainware atau pengguna komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang tadi saya sebutkan. Perangkat keras atau hardware adalah peralatan komputer itu sendiri. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ketiga elemen tersebut harus saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak akan menjadi benda mati, tidak akan bisa digunakan. Dan sebaliknya, perangkat keras dan perangkat lunak tanpa manusia hanya menjadi benda mati, tidak bisa menghasilkan informasi atau tidak bisa mendukung pekerjaan. Oleh karena itu, ketiganya harus saling bersinergi agar menghasilkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama dalam bidang informasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware. Secara klasifikasi, hardware dimasukkan ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama adalah prosesor, yang kedua memori, dan yang ketiga adalah input-output device. Apa itu prosesor? Prosesor adalah bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika, serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Prosesor terdiri atas 2 bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Kecepatan kerja prosesor biasanya ditentukan oleh kecepatan clock dari control unitnya. Contoh prosesor pada zaman dahulu yang paling populer adalah prosesor Intel Pentium. Intel Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan sekarang yang sedang populer dari perusahaan Intel adalah Intel Core i3, Core i5, Core i7, dan yang lebih terbaru lagi adalah Core i9 yang digunakan untuk kebutuhan pengolahan data yang bersifatnya sangat besar. Contoh di bidang perfilman, multimedia, kedokteran, atau sistem informasi geografis. Selain itu, prosesor juga ada yang spesifikasinya khusus untuk memainkan game. Contohnya yang dibuat oleh perusahaan AMD. Ada berbagai macam jenis tipe dari prosesor keluaran AMD. Selanjutnya adalah memori. Berdasarkan fungsinya, memori dibagi menjadi 2, yaitu primary memory. Primary memory digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dikerjakan. Biasanya juga disebut sebagai RAM, Random Access Memory. Kemudian yang kedua adalah secondary memory. Digunakan untuk menyimpan data atau program biner secara permanen. Contoh memori sekunder yang biasa sering kita jumpai adalah hard disk, CD-ROM, optical disk, atau SSD. Klasifikasi selanjutnya adalah input dan output device.
Apa itu input device? Input device adalah sebuah perangkat keras yang digunakan agar user atau brainware dapat memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa contoh input device yang sering kita gunakan saat ini adalah keyboard, mouse, touchscreen, scanner, kamera, mikrofon, atau joystick. Selanjutnya adalah output device atau piranti keluaran, berfungsi sebagai media komputer untuk memberikan keluaran. Contoh output device yang kita gunakan saat ini adalah monitor, proyektor, printer, speaker, headset, plotter. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai perangkat keras atau hardware komputer. Silakan kamu putar ulang video ini agar kamu semakin paham. Sekian dari saya, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya yang membahas tentang software atau perangkat lunak. Salam dari saya, salam informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.